Muliakan Allah. Inilah ayat yang barusan kita baca, surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63, ayat 9 sampai dengan ayat 11. Ayat ini secara umum bercerita tentang orang yang lalai dari Allah, orang yang tidak memperdulikan perintah Allah. Yang kedua, ayat ini kabar bagi kita semua, ada nanti orang yang akan menyesal di akhir hidupnya karena tidak menggunakan kesempatan hidupnya untuk mengerjakan berbagai macam amal saleh yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan itu adalah sesuatu yang sangat terlambat. Maka dia minta kepada Allah agar berikan perpanjangan waktu untuk hidup beberapa saat saja, agar mampu mengerjakan amal yang mereka tinggalkan dulu. Tapi Allah tidak akan pernah mengabulkan permintaan itu, karena apabila seseorang sudah tiba masa kematiannya, tidak akan bisa dimajukan dan tidak akan bisa dimundurkan barang sesaat pun. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan dalami ayat ini. Kita akan pahami pesan-pesan ilahi untuk kita semua, agar kita memperhatikan pesan ini. Dan ini adalah nasihat dari Allah untuk kita bersama, agar kita tetap menjadi orang yang baik, agar kita tunduk, patuh dan taat kepada perintah Allah, agar kita tetap menjadi hamba ibadah, hamba Allah yang disayangi oleh Allah, yang Allah inginkan kita semua tidak tersesat dan tidak mengikuti jalan-jalan syaitan yang merupakan musuh Allah yang akan segala tersebut. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat yang mulia ini diawali oleh Allah dengan memanggil kita semua, khususnya yang datang dini hari ini di rumah Allah ini, di malam yang ke-25 ini. Nah, mudah-mudahan malam inilah malam ganjil yang dijanjikan Nabi itu, berupa malam Lailatul Qadar. Allah panggil kita. Mengapa kita, Ustaz? Karena Nabi pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, kalau ada orang yang keluar dari rumahnya, lantas dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, isyhadu, kata Nabi, saksikan mereka bahwasanya mereka adalah orang yang punya iman. Maka apabila ada orang dari rumahnya bolak-balik ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk berbuat kebaikan di dalam masjid itu, itulah tanda iman, kata Rasulullah. Maka karena kita punya tanda iman, malam hari ini kita dipanggil secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina, wahai hamba-hambaku yang beriman kepada Allah. Karena hitungan segala sesuatu bagi Allah, hitungan utamanya adalah iman. Apapun pekerjaan kebaikan yang kita kerjakan atau dikerjakan oleh seorang manusia, apabila tidak ada imannya, maka pekerjaan itu sia-sia, tak ada harganya di hadapan Allah. Maka dalam sebuah ayat Allah mengatakan, walladzina kafaru, orang-orang kafir yang tak punya iman itu, a'maluhum kasarabin, amal kebaikan mereka itu ibarat fata morgana, ada tapi tiada, nampak tapi tak ada. Fata morgana tidak akan pernah diterima oleh Allah. Iman amal salehnya orang kafir siapapun mereka. Maka dalam sebuah ayat Allah mengatakan, man amila salihan, siapapun yang mengerjakan amal saleh, min dzakarin au unsa, laki-laki yang mengerjakannya
wa huwa mu'minun, dengan syarat dia beriman. Dan iman yang paling benar itu, iman yang benar itu adalah iman kita umat Islam ini, yang hanya percaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Inilah iman yang benar. Selain daripada iman ini dijamin salah. Maka mari kita landasi seluruh amal ibadah kita dengan iman. Dan iman itu kalau dalam angka ibarat angka 1. Iman ibarat angka 1. Ada angka 10.000. Kalau tidak ada satunya, nolnya saja menetap, maka tidak ada harganya. Ada angka 100.000, 5 nolnya. Kalau tidak ada satunya, tidak ada harganya nol itu. Tapi ada angka 10, nolnya 1, ada imannya, maka berharga harganya. Jadi nol itulah kekayaan, nol itulah jabatan, nol itulah dunia, nol itulah kebun kita, nol itulah kesehatan kita. Kalau dia tidak punya iman, maka tidak berharga sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau seandainya Allah memanggil kita melalui sebuah ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka buka hati kalian lebar-lebar, kata Abdullah bin Mas'ud. Buka telinga kalian, dengarkan panggilan itu. Apabila ada perintah sesudah panggilan itu, kerjakan perintah itu. Pasti ada kebaikan untuk kalian. Apabila sesudah itu ada larangan, kata Abdullah bin Mas'ud, maka tinggalkan larangan itu. Pasti ada kebaikan untuk kalian. Ada perintah, maka kita kerjakan. Ada larangan, mari kita tinggalkan. Dan orang beriman apabila dipanggil oleh Allah, jawabannya 2 saja. Sami'na wa ata'na. Wahai Allah yang memanggil kami, wahai Allah yang mengingatkan kami, kami akan mendengarkan seruanmu itu ya Allah. Kami akan mentaati seluruh perintah-perintahmu yang Engkau sampaikan kepada kami. Kemudian Allah katakan lagi, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian, kata Allah, berarti larangan Bapak Ibu, kita dilarang, maka tinggalkan larangan ini. Apa larangan itu? La tulhikum, janganlah kalian dilalaikan, janganlah kalian dilupakan. Berarti ada orang yang lalai, ada orang yang lupa, ada yang orang tidak peduli disebabkan oleh beberapa hal. Apa yang menyebabkan kita lalai? 1, amwalukum, harta membuat kita lalai, harta membuat kita lupa. Yang kedua, wa auladukum, anak-anak kalian. Anak-anak kita membuat kita lalai. Dari apa? An dzikrillah, dari zikrullah. Ulama mengatakan ada 2 makna zikrullah di sini. Pertama, makna hakikinya, zikir mengingat Allah. Kita lupa untuk menyebut nama Allah karena banyak menyebut